Nah, untuk bisa kita upgrade masalah permodalan, ya itu sekarang ada support dari pemerintah, baik itu melalui sebentar lagi kalau saya ini jalan tol jadi. Oke. Itu Sumber Riau, itu senternya ada di Payakumbuh, interchange-nya di Payakumbuh. Interchange-nya Payakumbuh. Payakumbuh siap menjadi MICE-nya itu nanti, event-nya, meeting-nya di Payakumbuh. Kita akan wujudkan Payakumbuh itu nanti landmark of Minangkabau. Wis keren. Oke, Classy People, kita masih di manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Dan kita masih ngobrol dengan Uda Erwin Yunas, Wakil Wali Kota Payakumbuh. Di Basko Hotel, tempat yang cozy sekali dan keren sekali. Da Erwin, sesuai dengan janji kita di segmen kedua nih ya, kita akan menjawab pertanyaan dari Classy People nih. Jadi biasanya Classy People mengirim beberapa pertanyaan nih melalui sosial media kita untuk manajemen praktis. Ya. Saya bacakan dan saya berharap sebagai seorang entrepreneur, Da Erwin menjawab. Oke. Oke ya. Oke. Yang pertama dari Lutfi ya. Apa kabar Lutfi? Oke. Lutfi, apa kabar nih kata Da Erwin nih? Dari saya juga. Saya seorang pelaku UMKM. Dan di masa pandemik seperti sekarang, saya merasa usaha yang saya jalankan down. Saya dan karyawan harus beradaptasi lagi dengan situasi ini. Bagaimana strategi untuk tetap survive bagi UMKM dengan keadaan seperti sekarang, Pak? Karena yang saya lihat banyak pelaku UMKM di masa COVID seperti ini akhirnya menyerah. Nah, gimana nih, Da Erwin? Jadi ini memang tantangan ya, memang tantangan buat UMKM. Tapi salah satu strategi yang bisa kita lakukan sekarang adalah ya mau tidak mau efisiensi yang ketat. Efisiensi yang ketat itu sudah harus dilakukan. Kemudian kita harus berinovasi dengan cara menjual. Ya, untuk industri makanan itu selama manusia masih hidup, dia pasti butuh makan. Nah, sekarang dia harus kita dekatkan bagaimana makanan itu ada dalam mindsetnya mereka. Nah, kalau mau makan misalnya langkisau jus, yaitu adanya itu di Basko. Nah, bagaimana Basko ini kalau seandainya adalah UMKM yang menjual khusus itu, dia harus bisa membranding langkisau itu kepada masyarakat bahwa langkisau itu enak, langkisau itu segar. Nah, ini inovasi yang harus dilakukan UMKM. Kemudian dia harus saving cost supaya tidak membuat stok yang banyak dan stok secukupnya. Bagaimana kalau bisa mereka punya gudang dialihkan langsung ke distributor. Nah, ini salah satu cara berinovasi kita supaya kita tetap survive, kita tetap bertahan dan bahkan mampu bersaing di era kompetisi yang semakin ketat. Jadi Lutfi, insya Allah dalam persiapan ini UMKM tetap dibutuhkan, apalagi industri makanan. Karena yang dibutuhkan untuk kita survive adalah penjualan yang banyak. Nah, bagaimana nanti kita bisa lebih dekat lagi dengan customer, produk kita semakin dikenal, kemudian promote-nya dengan media sosial. Mungkin ya tidak berbayar lah kalau seandainya kita. Oke, menarik sekali ya. Saya garis bawahi pertama sekali memang harus cost efisiensi ya. Cost efisiensi. Karena ketika revenue-nya atau pendapatannya berkurang, ya mau nggak mau ya biayanya harus dikurangin gitu ya. Harus dikurangi. Karena kita mau survive gitu ya. Betul. Dan menarik lagi satu ya mengenai promosi ya, Daya. Mungkin pengetahuan untuk promosi ini memang perlu sekali dimiliki oleh UMKM ya. Harus. Iya ya. Jadi harus. saya tertarik tadi di Payakumbuh. Alhamdulillah nih pemerintahnya nih ngumpulin UMKM nih. Kalau semuanya pemerintah berpikir begitu, tertolong nih dah. Oh, Lutfi mungkin ada di kota mana, tinggal menghubungi kepala daerahnya atau kadisnya, beliau bisa sampaikan itu. Semoga memang demikian ya, mudah-mudahan. Tetap semangat ya, Lutfi ya. Jadi
mudah-mudahan dengan tip yang disampaikan oleh Da Erwin tadi itu Lutfi dengan UMKM-nya tetap bisa survive. Selanjutnya ada lagi nih dari Kiki. Nah, Kiki menyampaikan, saya punya catering rumahan dan akan berencana membuat usaha ini lebih besar lagi. Tetapi saya terkendala di modal. Apa yang harus dilakukan oleh UMKM ketika tahun pertamanya merugi atau belum balik modal? Nah, Ini gimana nih, Da? Jadi ini masalah permodalan untuk upgrade. Ya, Untuk upgrade kita. Jadi dalam kondisi sekarang ya sama seperti pertanyaan tadi dari Lutfi, yang pertama dulu harus bisa survive. Dan kita harus lihat bagaimana untuk makanan ini tetap menjadi kebutuhan pokoknya manusia. Nah, untuk bisa kita upgrade masalah permodalan, yaitu sekarang ada support dari pemerintah, baik itu melalui perbankan atau dari BUMN. Nah, ini ada. Yang paling penting, usaha kita sudah terdaftar di daerah setempat, dan kemudian ya proaktif kita bisa untuk dikonekkan dengan lembaga-lembaga bantu keuangan. Bahkan ada BUMN yang sudah menyalurkan energi yang cukup besar, bahkan sampai 150 juta. Jadi untuk permodalan itu sangat-sangat ideal. Iya. Artinya pertama sekali rapikan administrasinya. Ya. Cari informasi. Ya, tentu ada pembuktian. Iya. Itu ada pembuktian bahwa usahanya berjalan baik, dia punya customer penjualan sangat baik. Iya. Dan itu harus ada catatan sehingga itu bisa menjadi bahan untuk dievaluasi. Iya. Ya, kita tahu memang kan di BUMN itu ada program kemitraan. Betul. Sekarang Betul. ada PNM ya. Betul. Iya. Bahkan saya dengar baru-baru ini ada BRI, Pegadaian dan juga dengan PNM untuk UMKM ini. Ya. Nah, jadi update terus informasinya ya, Kiki ya. Tapi Kiki. yang paling penting bisnisnya dikelola dengan benar. Insya Allah nanti permodalannya akan lebih mudah ya. Betul sekali. Oke, menarik sekali Da Erwin. Nah, selanjutnya ke Da Erwin nih. Da Erwin 2017 diangkat menjadi wakil wali kota. Nggak kerasa nih. Seminggu lagi udah pas 4 tahun ya. Insya Allah ya. Nah, kita Ya. pengen nih dengar ceritanya nih. Apa sih yang Da Erwin highlight lah kalau saya bilang ya. Yang paling berkesan dari tahun ke tahun sampai 4 tahun. Insya Allah nih minggu depan 4 tahun. Aduh. Ya. Sebagai pemimpin di Kota Payakumbuh. Ini waktu yang begitu cepat berlalu. Iya, nggak terasa. Dan kita merasakan ini karunia Allah. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berbuat. Dan yang paling berkesan bagi saya itu waktu saya menjabat. Oke. Itu ternyata wakil-wakil, baik itu wakil wali kota, wakil bupati, wakil gubernur, itu plat nomornya adalah 5. 5 ya. Jadi kenapa nggak 2 ya? BA5. Nah, ini yang saya kritisi. Dan saya kritisi dan alhamdulillah masuk ke dalam logika di pemerintahan daerah. Dan kita langsung usulkan kenapa jadi kenapa nggak BA2? Iya, betul. RI aja RI 1, RI 2. Iya. Kenapa di Payakumbuh RBA1, BA5? Iya, benar. Nah, masa wakil dijadikan terlalu jarak? Iya. Nah, terus alhamdulillah di awal 2018 Payakumbuh yang memulai BA2. Oh gitu. Payakumbuh mulai BA2 ya? Payakumbuh. Dan setelah itu baru daerah lain bahkan provinsi sudah pakai BA2. Berarti sekarang dimulai dari Payakumbuh 2017, sekarang seluruh Sumatera Barat sudah seperti itu. Iya. Wah, keren. Alhamdulillah. Oke, terus apa lagi yang? Kemudian kita lihat pengelolaan sumber daya manusia. Bagaimana semua itu harus ya karena memang jiwa kita di entrepreneur, kita lihat kalau pemerintah itu cukup dengan laporan dan laporannya sudah memenuhi standar, maka semua itu dianggap selesai. Tapi kalau saya sudah terbiasa mencatat, kita terbiasa menindaklanjuti, kenapa nggak kita lakukan ini? Dan alhamdulillah ini diterima. Jadi kita buat itu namanya ISPPD.
Oh, sih. Jadi perjalanan dinas itu harus tercatat dan kemudian bisa ditindaklanjut dari laporan. Dan bahkan kalau di Payakumbuh itu ada record itu untuk orang yang melakukan perjalanan dinas terbanyak. Berarti database-nya rapi ya? Database-nya rapi. Kita di awal itu kita bilang itu Mr. and Mrs. Traveler. Nah, ini menarik karena berarti kalau mau jalan perjalanan dinas harus jelas ya, value apa yang akan diberikan gitu ya. Harus jelas. Jadi bagaimana kita bisa melakukan efisiensi di situ, perjalanannya efektif di situ, tentu dengan catatan. Oke. Ya, bahkan ada dulu yang tercatat itu hampir setiap minggu melakukan perjalanan saking ininya. Dan dia kaget. Dan orang ini kaget, ternyata saya jalan setiap minggu ya, apa yang saya berikan untuk ini. Oke. Nah, ini kan perlu kita ini evaluasi. Betul. Apakah sepenting itu kita melakukan perjalanan dinas? Oke. Ya kan? Nah, apalagi zaman sekarang sudah tidak bisa lagi seperti itu. Kemudian ada e-kinerja. E-kinerja itu kayak kinerja gimana? Dari awalnya itu adalah e-task. Nah, kalau kita kan punya bagaimana sih kerja kita kan nggak mungkin kita bertemu dengan pribadi ASN kita yang begitu banyak. Nah, kita harus punya sistem. Nah, jadi saya belajar dulu dari awal saya bekerja dulu di awal 2000 itu di perusahaan Inggris. Oke. Ya, kita di ISO, kita manajer representatifnya itu. Nah, kalau di ISO itu write what you do what you write. Ya. Nah, kalau pemerintah ini kan kita sulit bertemu dengan orang-orang. Kita buatkan aplikasi, ya apa yang jadi komitmennya untuk dikerjakan sudah ditulis, kemudian lakukan aja itu. Nah, itulah menjadi kebanggaan. Ini bagaimana aparatur ini punya kebanggaan untuk karyanya. Jadi jangan sampai habiskan waktu tidak berbuat untuk negara. Negara sudah membayar kita loh. Negara sudah membayar keringat kita, tapi kalau keringat tidak kita keluarkan, terus itu kan tidak baik. Oke. Nah, hal lain ya randang. Randang ya. Okay. Randang. This is a legacy. A legacy. Jadi bagaimana randang not sudah. Just legacy, I think it's masterpiece. Jadi bagaimana randang ini sudah layak kita miliki Sumatera Barat. Payakumbuh hanya mewakili. Ini adalah budaya yang harus kita lestarikan. Masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain. Dan ya semoga ini menjadi catatan kebaikan, persembahan untuk Tanah Minang. Nah, bagaimana randang ini sudah menjadi haknya Sumatera Barat, sudah haknya orang Minang. Ya, ayo kita gali lagi hal lain yang bisa mengangkat kearifan lokal kita menjadi lebih baik. Oke. Menginspirasi sekali ya. Jadi saya bangga sekali punya pemimpin seperti Darwin. Wah, terima kasih. Semoga ini menginspirasi anak-anak muda ya. Jadi banyak yang telah beliau lakukan di 4 tahun masa pemerintahan di Payakumbuh ya. Tadi saya catat ada beberapa, mulai dari yang pertama tadi itu yang terakhir itu rendang ya, saya balik ya. Rendang, kemudian kinerja, kemudian SPPD. Tadi yang pertama tadi saya lupa. BA2. Oh iya itu tadi ya. Itu filosofis banget loh sebenarnya itu. Ya, itu menarik sekali itu. Jadi memang Darwin saya siap berkontribusi lebih kan gitu ya. Oh, siap. Gitu kan poinnya. Ada hal lain yang dreamnya kita. Kita ingin wujudkan sebentar lagi kalau saya ini jalan tol jadi. Itu Sumbar Riau, itu senternya ada di Payakumbuh, interchange-nya di Payakumbuh. Interchange-nya Payakumbuh. Payakumbuh siap menjadi MICE-nya itu nanti, event-nya, meeting-nya di Payakumbuh. Kita akan wujudkan Payakumbuh itu nanti landmark of Minangkabau. Wih, keren. Jadi sudah terkenal sebagai kota kuliner dan keberagamannya, orang datang di malam hari sampai pagi hari itu semuanya masih tetap buka. Nah, bagaimana nanti menjadi landmark. Orang belum merasakan ke Sumatera Barat kalau belum ke Payakumbuh. Nah, jadi ini how to package-nya aja, how to pack. Oke, ini luar biasa sekali ya obrolan kita ya.
Tapi di samping itu saya berharap nih, saya sudah tanya juga tadi kan ya. Saya berharap jangan hanya sampai di sini, akan ada sustainability-nya gitu ya. Artinya ini berkesinambungan. Jadi tentunya diharapkan ada kaderisasi. Jangan nanti selesai Darwin lalu kemudian berakhir. Jadi saya berharap ini terus bisa sustain sehingga memang Payakumbuh semakin keren, Sumatera Barat semakin keren, Indonesia juga makin keren. Siap. Oke, classy people, akhirnya kita sampai kepada ujung acara ya. Kita harus akhiri pembicaraan yang menarik ini. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, Bro. Ini keren banget, sangat menginspirasi ya. Siap. Oke. Kita selalu siap untuk berbagi. Oke, classy people, kita akhiri bincang-bincang kita di manajemen praktis. Jangan lupa subscribe ya, agar tim kreatif kita ini semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang menarik. Dan juga jangan lupa komen, dan jangan lupa share. Pantau terus manajemen praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple.